Tapi ternyata apa yang dibahas oleh Cak Nun ya di zaman dulu itu ternyata masih relevan sampai zaman sekarang. Perdebatan Islam di zaman kontemporer itu soal musik, yaitu ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Ceritanya Pak Kiai tadi ingat ya? Oke. Dia larang musik tapi kakinya ikutan ritme. Iya. Jangan, itu haram ya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan kali ini buku yang akan Bang Ipul bincang adalah buku dari Cak Nun. Ini dia. Dari MH Ainun Najib, judulnya Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai. Ini dia. Ini dia. Jadi ini kalau di channel kami ini sudah berapa ya? Sudah ada beberapa buku Cak Nun yang dibincang ya, di video-video sebelumnya, dan kali ini buku Cak Nun lagi yang dibincang karena kebetulan Bang Ipul ini salah satu fans penggemarnya Cak Nun. Jadi punya banyak buku Cak Nun di lemari buku di belakang ini. Jadi ini salah satunya yang akan dibincang hari ini. Jadi saya silakan saja ini. Kalau kita dengar Cak Nun itu kita teringat dengan cerita-cerita humor ya, cerita-cerita humor dan yang di dalamnya ada kritik. Ya. Jadi bagaimana buku yang ini? Jadi saya langsung silakan ke Bang Ipul untuk membincang buku Cak Nun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan buku kumpulan esai dari Cak Nun yang sebenarnya mengundang kekhawatiran bagi penerbit Bentang Pustaka ini ketika mau menerbitkan. Karena menerbitkan kumpulan tulisan itu di zaman sekarang, apalagi tulisan yang datang dari zaman dulu, itu mendatangkan tantangan sendiri, karena sekarang kan isu-isu yang berkembang di masyarakat itu sudah lebih kompleks ya, lebih beragam dan lebih banyak tentang soal-soal yang update ya, yang terkini, misalnya soal teknologi, soal pergaulan, soal medsos kan, soal hal-hal yang viral, berbagi tips untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknologi internet, kan gitu kan. Jadi isu-isu semacam teologi, kan, isu-isu seputar ketuhanan, soal kesadaran manusia, soal filsafat, soal tasawuf itu hanya akan menjadi barang dagangan yang tidak laku gitu di zaman sekarang. Karena sekarang orang sudah berpikirnya praktis. Ya, yang ada hubungannya dengan karir, yang ada hubungannya dengan ekonomi, yang ada hubungannya dengan prestise ya, atau popularitas ya. Itu yang sehingga fokus pembahasan Cak Nun ini akan menjadi barang yang usang, yang dikhawatirkan akan justru merugikan pihak penerbit. Nah, tetapi ketika penerbit Bentang Pustaka ini mengambil risiko itu, dan ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi, dan menurut penerbit ini kekhawatiran yang seperti itu justru tidak terjadi di tulisan-tulisan Cak Nun. Karena kenapa? Tulisan-tulisan Cak Nun itu dia memang kadang bukan menyentuh hal-hal yang baru, apalagi dia menulis ini dari tahun-tahun berapa ya, 1990-an ya, 1970, 80 sampai 1990-an. Buku ini dan juga beberapa buku yang lain yang ketika diterbitkan itu ya akan ya terancam tidak laku ya begitu. Tapi ternyata apa yang dibahas oleh Cak Nun ya di zaman dulu itu ternyata masih relevan sampai sekarang. zaman sekarang.
Nah, buku ini diberikan judul Anggukan Ritmis Pak Kiai. Jadi kaki Pak Kiai. anggukan ritmis kaki Pak Kiai. Jadi kalau kita biasanya kepala. Iya, biasa kepala yang kalau mendengar musik kan biasa juga ada orang yang duduk-duduk sambil kakinya. Nah, itu ya. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu esai yang ada di buku ini, itu di bagian berapa ya? Di bagian 3 ya. Dia di bab 3, bukan jadi esai pertama yang menjadi dasar penyusunan buku ini. Dia 3, yaitu Anggukan Ritmis Pak Kiai dalam tema Islam dan perspektif kebudayaan. Jadi ini ilustrasi ya. Ini ilustrasinya, kaki Pak Kiai itu pakai sarung kan, ya dipakaikan ini headphone. Ya, sebagai ilustrasi kan, ada ilustrasi untuk menggambarkan apa itu yang dia maksud. Yang di sini sebenarnya ada 2 kiai yang latarnya itu di pesantren Gontor. 2 kiai sedang berdebat tentang musik itu haram atau tidak. Ya. Kan begitu kan, salah satu tema perdebatan Islam di zaman kontemporer itu soal musik, yaitu ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Bahkan ada yang menyindir. Di beberapa waktu lalu kita perhatikan di media sosial ya, ada yang sampai menyindir musisi Nusantara Indonesia ya, yang menggunakan musik sebagai dakwah, dan mereka menyoroti bahwa karena saking itu ya paradigma mengharamkan musik itu, sampai dia bilang kok orang yang pemusik itu ketika dipercaya sebagai pemberi fatwa, dipercaya sebagai pendakwah, padahal musik itu haram kan, seperti itu. Nah, jadi antara satu kiai ya di sini, antara satu kiai dengan yang kiai yang satu mengharamkan, ya dia mengatakan musik itu haram, kan? Karena di dalam hadis itu ada begini ya. Memang kan di dalam hadis itu ada pengharaman musik, ada. Cuman kan harus dilihat konteksnya dulu, kan? Nah, yang satu mengatakan musik itu tidak haram, tidak ada hukum yang tidak ada hukum atas benda, yang hukum itu terjadi atas perbuatan, toh terdiri dari niat dan kemudian tujuan untuk melaksanakan itu. Jadi berdebat. Dalam suasana perdebatan dua orang kiai ini, terdengar musik dari seberang pesantren. Ya. Suaranya keras. Jadi sampai ke telinga ya. Sambil berdebat, ini musik datang kemari. Ini sangat mengganggu segala macam dan sebagainya. Nah, tanpa terasa kiai yang mengharamkan musik itu justru sambil berdebat kakinya sambil mengangguk-angguk. Jadi itu dia katakan di sini Cak Nun, dia bilang para santri itu menyaksikan tuh, kan ini disaksikan oleh pasal santri ini, kiai ini kan berdebat kan, ini kiai mereka. Jadi santri itu cuman bisa melihat dan mereka perhatikan bahwa yang mereka itu berdebat biasanya orang kan bercerita ada persetujuan mengangguk tuh atau tidak persetujuan menggeleng, tapi itu bukan pada kepala dia bilang, tapi ada pada kaki, yaitu kaki kiai yang mengharamkan musik tadi. Ya, dia sambil mengharamkan musik tapi kakinya sambil mengangguk-angguk mengikuti alunan musik itu. Ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa tindakanmu atau tindakanmu itu seringkali lebih otentik daripada apa yang kau ucapkan, seperti itu. Nah, jadi kepiawaian Cak Nun itu melihat ya antara tindakan dan ekspresi tindakan dan motivasi tindakan. Jadi apa yang sebenarnya kita tampilkan dan apa yang bersembunyi di balik motivasi tindakan kita itu, ya itu yang dicoba dimainkan oleh Cak Nun. Nanti nanti pada esai-esai buku ini itu nanti akan lihat seperti itu. Jadi ada pada sisi yang tampak dan pada sisi yang tidak tampak. Pada sisi yang tampak itu seringkali itu orang disebut alim karena posisinya yang tampak. Sementara di sisi yang tidak tampaknya, disitulah
sebenarnya muncul Keaslian. keaslian. Nah, kalau Di balik dalam layar. ya, kalau di dalam analisis sosial ya ada istilahnya, ada seorang tokoh sosiologi ya namanya Erving Goffman ya yang menyusun teori tentang dramaturgi kehidupan. Jadi seseorang hidup itu seperti aktor ya yang memerankan skenario atau memerankan suatu peran di atas pentas. Jadi ketika dia bertemu dengan audiens itu kan masyarakat. Siapa saja yang dia temui itu adalah audiens yang menyaksikan dia. Itu akan berbeda ketika dia berada di balik layar, di balik panggung. Di balik panggung itu dia tidak sedang memerankan apa-apa. Dia hanya berhadapan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Itu yang dimainkan oleh Cak Nun ya. Bayangkan itu teori sosiologi yang mungkin di zaman modern di zaman reformasi itu yang banyak dijadikan dasar analisis, tapi kemudian Cak Nun sudah menyinggung masalah ini kan dari era-era sebelumnya. Walaupun misalnya teorinya Erving Goffman ini juga bukan muncul pada zaman zaman reformasi seperti itu kan. Nah itulah ya, melihat sesuatu yang tampak dan belakang. Nah, yang pertama ya di awal-awal ini dia bahas tentang puasa, ada Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, ada satu yang menarik di sini tentang puasa. Kan? Ya, tentang puasa. Tentang puasa itu apa sebenarnya yang kita puasakan kan? Jadi puasa itu dia katakan ada judulnya di sini, puasa menuju makan sejati kan. Jadi puasa itu bertentangan dengan makan kan? Kalau makan tidak puasa, toh? Kalau puasa berarti tidak makan. Tapi sebenarnya kata dia, ya, justru puasa itu adalah makan yang sejati. Makan yang sejati itu seperti apa? Jadi yang diberi makan itu adalah rohani ya, yang inti dari manusia. Sementara makan yang tidak sejati itu adalah makanan yang tidak pernah kenyang. Dan disinilah dia nanti akan istilahnya mendefinisikan hadis Nabi itu secara operasional ya. Makanlah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, Berhenti. Atau ada juga mengatakan makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Nah, ini hadis sederhana tapi oleh Cak Nun itu dipandang memiliki sisi yang menurut tadi itu ya, pembagian menurut yang tampak dan yang tidak tampak, ya kan? Ini hadis sederhana, ya. Seolah-olah hadis ini cuma berkaitan dengan pas kita makan itu, Ya. kan? Makan ketika lapar atau sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Tapi ternyata manusia itu, ya, secara keseluruhan, ya, secara ya manusiawi, ya, itu tidak pernah kenyang. Selalu lapar. Karena selama ini manusia itu tidak makan yang sejati. Sementara puasa itu menuju makan sejati adalah melatih diri untuk makan sesuatu yang sesuai dengan perintah Nabi itu sebelum lapar. Jadi ukurannya apa? Sebelum kenyang ini. Kenyang itu ukurannya apa? Orang kan seringkali ketika puasa menganggap bahwa kita ini mengendalikan diri dari sifat penghambaan terhadap keinginan perut, kan? Keinginan perut. Jadi begitu juga konotasi yang dilekatkan kepada para koruptor itu kan, orang pejabat yang suka korupsi kan, katanya mereka itu meladeni kepentingan perutnya. Pejabat itu hanya memikirkan kepentingan perutnya, tidak mau mengisi perutnya rakyat. Padahal menurut Cak Nun bukan perut yang harus kita beri makan. Perut itu hanya diberikan makan 1 piring 2 piring sudah selesai. Tapi apakah itu ketika itu manusia sudah kenyang? Belum. Ketika manusia sudah makan dan perutnya sudah terisi kenyang, dia masih lapar. Dia masih menginginkan yang lain, kan? Seperti itu. Jadi sebenarnya kenyang dan tidak kenyang itu terletak pada apa? Ya, terletak pada lidah.
yang merasakan makanan itu. Nah, dia mencontohkan pada saat kita puasa ya, misalnya kita kan puasa sedang menahan lapar dan haus kan. Nah, begitu kita mau berbuka puasa, yang akan kita kenyangkan ini bukan perut. Karena kan kalau puasa itu kita buka puasa cuman minum air kan, makan sedikit kue, itu perut sudah kenyang, apalagi ditambah nasi kan. Begitu pergi sholat tarawih sudah tidak mampu berdiri kan. Ya kekenyangan. Iya. Perut kekenyangan, tapi yang tidak kenyang itu sebenarnya leher, lidah. Lidah kita itu. Nah, jadi pada saat kita berpuasa dan membayangkan hidangan buka puasa, pada saat itu sebenarnya kita sudah perasaan lapar itu sudah di situ pada tahap itu kan. Jadi kita memperkirakan, jadi ukuran-ukuran yang kenyang muncul di pikiran kita itu, kita mau beli misalnya kue kan, kue misalnya pisang goreng, misalnya jalangkote kan. Kita mau makan ini, kayaknya kita ini makan bakso, habis itu minum es campur kan. Padahal yang masuk nanti itu mungkin hanya 1 macam 2 macam, tapi yang dibeli itu, tapi yang disediakan itu adalah berapa menu kan. Sudah ada jalangkotenya, sudah ada dia punya pisang hijau, sudah ada dia punya es cendol kan, sudah ada es kelapa muda, mau suka lagi ini. Itu kan sebelum dia merasakan itu buka puasa. Begitu dia berbuka puasa baru 1-2 item yang dicoba dan 1 minum, sudah kenyang kan. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya apa yang kita beri makan itu, kata Cak Nun, sejatinya bukan perut. Karena perut itu kita beri makan 1 titik sudah. Tapi yang kita beri makan itu sebenarnya lidah. Ya itu. Jadi ya menahan ya itu ya, berhenti makan sebelum kenyang itu. Jadi manusia itu tidak akan pernah kenyang. Jadi melihat pada analisa yang seperti ini, manusia itu tidak akan pernah kenyang karena ukuran kenyang itu manusia itu bukan perut, tapi lidah. Kan? Jadi hadis Nabi ini oleh Cak Nun dibuat berlaku sepanjang zaman dan di setiap keadaan. Kan? Sama dengan ketika pejabat ya sudah mendapatkan gaji ya, tunjangan, bonus, perjalanan dinas. Nah, itu sebenarnya kalau diberikan makanan untuk diisi di perut, wah sudah meledak perutnya kan. Rumahnya sudah dibangun, mobilnya sudah ada. Tapi kan manusia ini dasar tidak pernah kenyang. Jadi itu filosofi dari filosofi dari hadis Nabi itu, yang makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nabi tidak mengatakan ketika kau kenyang, karena Nabi tahu ya. Ini pengetahuan Nabi luar biasa. Nabi tahu manusia itu tidak pernah kenyang. Ya, jadi seperti itu ya. Itu pandangan Cak Nun yang menurut yang pantas ketika Bentang Pustaka itu berani mengambil risiko menerbitkan tulisan-tulisan lama. Nah, seperti itu. Nah, itu. Ada lagi satu ya. Yang apa itu? Memang tulisan-tulisan Cak Nun itu biasanya bahasanya penuh humor, tetapi penuh humor. Tetapi kritiknya itu tajam. Ada juga tentang membenahi cara beragama kita ya. Dan kemudian juga ada ini cara pandang kita tentang kiai dan haji. Jadi kiai haji. Jadi Cak Nun memberi pertanyaan, kira-kira di mata masyarakat itu yang dihormati itu kiai atau haji? Kalau kiai haji kan dua-duanya. Ada Pak Kiai yang belum naik haji, dan kemudian ada yang haji tapi tidak kiai. Kira-kira lebih dihormati mana di masyarakat? Pasti yang dihormati kiai kan? Karena kiai itu gelar sosial, pemberian dari masyarakat atas statusnya dia, keilmuannya dia. Dan kemudian kalau haji kan hanya pemberian gelar ketika dia sudah sanggup melaksanakan tanpa memerlukan kualifikasi keilmuan. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu juga menjadi perhatian dari Cak Nun itu ya. Dan dia sampai menulis ada yang tidak pernah haji sampai
sampai mati tidak pernah haji, walaupun sudah tidak kunjung haji sampai mati ya. Ini. Jadi antara kualitas kepribadian dan kualitas keuangan, ya kan? Jadi nilai haji itu ketika dia pulang, ini kan haji ini kan penyempurnaan dari ibadah. Ketika dia naik haji, ya ini kan musim haji sekarang kan, kita mau menyambut Lebaran, ibadah haji, ya Idul Adha. Kita bikin video ini dalam itu ya, suasana itu. Jadi pulang dari haji harusnya ya ketika itu dia sudah menyampaikan menunaikan rukun haji yang tertinggi, harusnya kualitas dirinya itu lebih tinggi daripada sebelum haji atau dibandingkan dengan orang-orang yang belum haji. Hatta itu ya, sekalipun itu terhadap misalnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berkualitas baik yang tidak pernah haji. Orang haji itu harus lebih sempurna. Karena dia sudah menunaikan ibadah. Nah, yang dia perhatikan bukan hanya kehidupan individualnya, tapi juga kemaslahatan sosial. Jadi ketika orang-orang yang tidak pergi haji saja dia mampu untuk memperhatikan kemaslahatan sosial, kemiskinan dan sebagainya, apalagi orang yang sudah pulang dari haji kan, mestinya itu tambah semakin itu ya kuat memperhatikan. Bukannya malah membandingkan status sosial kan. Jadi itu ya, itu secara singkat ya tentang. Ada juga ketika dia juga bahas tentang sholat, orang yang sholat kan. Di dalam sholat itu kan orang membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Yang anehnya ketika dia habis mengucapkan itu dan dalam sholatnya dia membaca Al-Fatihah dan sebagainya, masih terbesit di dalam pikirannya meminta sesuatu yang lebih. Padahal kan dia sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ini ibadahku, ini sholatku dan perjuanganku ini hanya untukmu kan, untuk Allah SWT. Tidak ada tendensi lain. Tapi ternyata pada prakteknya ketika sholat dia punya hajat tertentu, kan? Berarti semata-mata untuk Allah itu jadi batal. Itu yang disentil oleh Cak Nun di sini. Nah, tetapi karena Allah itu Maha Pemurah, jadi melalui tuntunan dan hadis dari Nabi, ya ketika orang selesai sholat itu berucap istighfar 3 kali. Istighfar pertama mungkin kita karena lalai, kan? Yang kedua mungkin karena tidak tahu. Yang ketiga mungkin karena kita sudah tahu tapi terpaksa melanggar, kan? Seperti itu. Itu istighfar. Tapi begitu pun masih juga. Jadi maksudnya dahsyatnya ya doa iftitah itu. Ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah semata-mata. Tapi di dalam tujuan-tujuan hidup ya kita menjadikan doa itu hajat ya. Saya pengen ini, saya pengen. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Dia cuman istilahnya mengingatkan kita bahwa manusia itu yang seringkali kelupaan ya terhadap selalu. Ya, itu namanya manusia kan. Ya, manusia ini kan kadang-kadang salah dirasionalisasi kan. Nah, seperti itu. Nah. Jadi itu beberapa tulisan-tulisan pembahasan dari Cak Nun tentang yang ada di dalam buku ini. Angkukan Resmes Kaki Pak Kiai. Yang sejalan dengan itu. Oke. Kalau yang paling difavoritkan? Ada di sini pembahasan bahwa Allah itu kan maha segala-galanya, kan? Gara-gara seperti itu kita meminta, kan? Kita mengharap segala sesuatu itu, misalnya kita meminta suatu hajat, kan? Kita minta suatu doa agar Allah itu mengubah sekaligus sesuatu, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu ketika dia menciptakan, dia juga menitipkan hukum-hukum di dalamnya. Jadi kita, ya Allah, kan, berikan saya rezeki.
Tapi ketika berdoa itu tidak mengingat bahwa ketika Allah menciptakan kehidupan itu diraih dengan hukum-hukum yang sudah ada. Makanya berdoa tapi dia tidak menjalankan hukum alam. Misalnya kalau mau makan ya bekerjalah kan. Bekerja itu hukum. Tapi dia meminta sesuatu yang seolah-olah mengabaikan bahwa Tuhan itu menciptakan hukum. Pasal Cak Nun di sini kurang lebih ya dia katakan bahwa ada yang langsung memang dari Allah, tapi ada sesuatu kejadian itu yang tidak mesti Allah itu langsung memberikan. Iya, dia putar dengan tangannya, tidak mesti dia lewat hukum-hukum tadi itu. Nah, itu tidak mesti. Ya. Siapalah kita yang meminta. Iya. Baiklah, itu saja yang dapat. Okay. Ini buku tebalnya 400-an halaman, 420-an. Ya. Dan esai-esai di dalamnya ini ada berapa ya? Ada banyak. Teman-teman harus baca pokoknya. Jadi ini adalah satu buku yang diterbitkan hasil dari pertaruhan pikiran ya, bertaruh penerbit Bentang Pustaka ini. Dan ternyata ya laku keras. Bahkan berapa kali cetak ya? Iya. Buku ini berapa kali cetak? Entahlah, segala yang ditulis Cak Nun selalu laku. Selalu laku. Dan sudah ada. Ini saja di tahun ini ya sudah cetak. Ini cetakan kedua. Edisi pertama itu 2016, edisi kedua di sini 2018. Tetapi pernah diterbitkan juga dengan judul yang sama pada tahun 2015. Ya. Dan sebelum itu ya, tentu sebelum itu ada berapa, kalau kita melihat di internet ya, di Google ada berapa model cover yang berbeda. Ya, itu saja yang sempat kita sampaikan. Itu saja bincang buku Bang Ipul kali ini tentang buku Cak Nun Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai. Ceritanya Pak Kiai tadi, ingat ya? Oke. Dia larang musik tapi kakinya ikutan ritme. Iya. Jangan, itu haram ya gitu kan. Oke, jadi ini kami rekomendasikan ke teman-teman untuk dibaca. Dijamin tidak akan bosan walaupun ini tebalnya segini. Ada satu lagi yang kelupaan tadi. Kalau mau tahu itu argumentasi apa musik itu haram atau tidak, silakan baca tulisannya Yusuf Qaradawi ya. Fatwanya Yusuf Qaradawi, karena dia banyak menyoroti tentang hal-hal yang kontemporer. Di situ ada penjelasan itu batas-batas apa musik diharamkan dan batas-batas mana diperbolehkan. Bukan cuma musik tapi semua seni, ya kan? Seni, ya. Nah, itu ya Yusuf Qaradawi. Itu saja. Itu harus diingat itu. Oke, silakan langsung baca bukunya ini. Silakan beli bukunya, jangan yang bajakan ya. Kita mengajak ke teman-teman untuk selalu menghargai karya-karya para penulis kita dengan membeli buku yang ori. Oke, terima kasih sudah menonton video kami kali ini, dan bagi teman-teman yang mungkin menonton video ini kemudian merasa bahwa tadi apa yang disampaikan Bang Ipul mungkin ada sesuatu yang perlu dikritisi atau mungkin ada yang beda dari pemahaman teman-teman mungkin yang sudah baca buku ini, boleh silakan cantumkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ada permintaan bincang buku, mau buku apa dan penulisnya siapa, cantumkan di kolom komentar. Nanti kami akan usahakan adakan bincang bukunya. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen.